Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Rabu malam tanggal 24 Agustus tahun 2022. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan. Tiap hari, tiap detik, tiap saat kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini tentang benar atau dosa, karena kita akan baca nanti tentang kebenaran, tentang dosa. Biar hari demi hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Stop terhadap dosa. Nanti kita mau baca sama-sama. Dalam rangka kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Dunia akan hancur karena penuh dengan dosa. Tapi bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, akan menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Saya pribadi selalu dekat dengan Tuhan. Saya sudah bosan sudah di dunia ini sudah. Sungguh berita-berita dunia itu membuat hati kita kecewa, membuat kita rasa cemas. Kita merindu berjumpa dengan Tuhan. Selagi saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan pengertian dan kesehatan buat saya. Dua hal yang saya minta sama Tuhan. Hikmat dan pengertian. Itu secara vertikal. Horizontal kesehatan. Supaya dengan secara vertikal saya mendapat hikmat dari Tuhan. Untuk memberitakan berita kebenaran dari Tuhan. Untuk memberitakan kabar keselamatan. Memberitakan firman Tuhan perlu hikmat dan pengertian dari Tuhan. Supaya secara horizontal manusia yang bejat ini, manusia yang hidup di dalam dosa ini cepat bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya minta kesehatan dari Tuhan, dari aspek horizontal kesehatan, supaya dengan sehat ini saya senantiasa memberitakan berita tentang Yesus Kristus dengan segala hikmat dan pengertian dari Tuhan, supaya manusia yang bengkok ini dapat mengerti tentang takut akan Tuhan, hikmat dan pengertian, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya merindu ada sebuah pujian lama yang pernah dinyanyikan oleh hamba Tuhan, yaitu di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi. Ya, ada tertulis saudara. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita memang masih hidup di dalam daging, tapi bukan berarti kita dipimpin oleh daging. Ikan ya hidup di dalam laut, tapi kalau saudara makan ikan itu tidak asin dagingnya. Ikan asin bukan karena asli dari dalam. Ikan asin, ikan biasa, dagingnya tawar tapi dibikin asin oleh manusia. Tapi ikan kalau sudah makan, ikan di laut itu kalau makan ya, tidak asin dagingnya. Sama dengan dunia. Kita hidup di dalam dunia, tapi jangan kualitas kita dunia. Justru dunia kita tawar. Tapi beritakan tentang kabar garam dari surga. Kabar berita hidup kekal. Kita diciptakan menjadi garam. Supaya garam kita tidak menjadi tawar, tapi hidup kita menjadi berkat. Hidup kita harus berdampak, saudara. Punya nilai tambah, punya added value, supaya dunia bisa tahu yang dunia hidup di dalam kegelapan, mendapatkan sinar terang dari kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarpun aku hidup di dalam daging, bukan berarti kami hidup di dalam daging. Bukan dipimpin oleh daging, tapi daging kita kendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini benar, ini dosa. Kita jauh dari dosa, stop dosa. Tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita layak menjadi perkenan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Kristus, haleluya, hidup. Amin, haleluya. Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tetapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukan
bukannya aku lagi. Haleluya. Kristus dalamku, Kristus hidup dalamku. Yesus, haleluya, hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, haleluya, tapi Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya, hidup. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, tapi Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya, hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarangnya Allah Bapa kami bersyukur kepada Engkau, dan kami memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang kudus, kudus, sempurna, mulia nama Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Yesus, haleluya, hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kucintai. Ampuni dosa hamba Tuhan, sucikan mulut hamba, pikiran hamba, hati hamba. Hamba membaca firman-Mu, ku taruh firman-Mu Bapa dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk baca firman Tuhan yang kudus. Firman Tuhan sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Ada jalan kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kebenaran firman Tuhan akan membawa kami kepada kehidupan kekal surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Rabu malam sebelum kita tidur. Istirahat pada tanggal 24 Agustus. Selalu sebut namanya, supaya sebut tanggalnya, supaya Bapak Ibu sadar ada tanggalnya. Oh haleluya, tanggal 24 Agustus. Minggu depan tanggal 31 Agustus. Berarti akhir dari bulan Agustus. Dan ingat, waktu-waktu yang kita jalani tidak ada toleransi. Artinya, waktu tidak bisa mundur. Saat ini tanggal 24 Agustus, ya. Minggu lalu saya ulang tahun 17 Agustus. Saya tidak bisa mengembalikan tanggal 24 Agustus menjadi 17 Agustus. Kecuali tahun depan, tapi tahun yang berbeda. Saya tidak bisa mengembalikan 17 Agustus tahun 2022. Nggak bisa. Sudah berlalu minggu yang lalu. Saat ini sudah tanggal 24 Agustus. Berarti setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita lalu dengan percuma. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan mau supaya setiap kesempatan kita manfaatkan hidupku untuk Kristus. Firman Tuhan katakan dalam Roma 14 ayat 8, hidupku Kristus,
Hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Jadi mati atau hidup untuk Kristus. Coba saya mau baca. Roma pasal 14 ayat 8. Supaya saya tidak salah, saudara. Demikian firman Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita mewarisi hak kerajaan Allah. Sehingga nanti kelak, suatu hari kelak, kalau dunia lenyap ini, suatu hari kelak cepat atau lambat, dunia lenyap, saudara. Ya, Tuhan sudah lihat manusia banyak berbuat dosa. Karena Tuhan mau ingin mempersingkat waktunya. Ya, seperti di Markus 13, saudara. Coba saya mau baca. Sebelum saya sampaikan Injil Yohanes itu. Tuhan mau mempercepat waktunya, saudara. Ya, sudah tidak lama lagi. Ya, Tuhan mau datang karena Tuhan juga kangen. Kita kangen ya sama Tuhan Yesus. Saya kangen sama Tuhan Yesus. Makanya membangun persekutuan dengan doa, baca firman Tuhan pagi malam ya. Dan siang juga, pokoknya sehari saya 3 kali berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita banyak berdoa. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Biarpun doanya sebentar gak ada masalah. Yang penting membangun persekutuan dengan Tuhan. Dibandingkan tidak pernah doa sama sekali. Makan aja banyak orang Kristen tidak makan aja, tidak berdoa. Makan, tidur, tidak berdoa. Pokoknya nggak pernah ada waktu berdoa. Pak mati mau masuk surga. Bagaimana, saudara? Apalagi baca firman Tuhan. Doa makan saja. Saya mengajar. Doa untuk makan, berdoa. Selesai makan juga berdoa, Bapak Ibu. Jangan lupa. Ya, mau makan berdoa. Ya, sebagai bukti kalau saudara mau masuk ke rumah seseorang. Ketok-ketok pintu. Selesainya dari pembicaraan mau pulang juga pamit. Jadi dari awal pamit, permisi, excuse me, pamit mau masuk, pamit. Pulang juga pamit. Sama juga mau makan sama Tuhan. Ingat, makan dari Tuhan. Dan kedua, setelah kita makan berarti setelah kita kenyang, Tuhan kuduskan makan ini menjadi kesehatan buat kita. Jadi jadikan Yesus Alfa dan Omega. Doa cuma sebentar aja, males anak-anak Tuhan itu. Ya. Kurang doa, bisanya makan, bisa tidur, bisa bekerja, cari uang, semua rajin. Tapi untuk cari Tuhan tidak rajin, malas sekali. Bertobat dalam nama Yesus. Termasuk saya juga bertobat. Setiap kita bertobat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengan pilihan benar atau dosa. Karena firman Tuhan katakan, coba kita lihat di sini saudara. Bahwa Tuhan itu, karena orang pilihan, Tuhan segera mempersingkat waktunya. Ini saya mau baca. Markus 13 ayat 20. Injil Markus pasal 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada lagi yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Coba ini. Berarti buat kita semua yang dipilih sama Tuhan. Karena setiap kita sudah ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang penting saya sudah memberitakan Injil. Persoalan orang-orang tidak menerima urusan mereka. Yang penting dari mulut saya sebagai saksi. Tuhan sebagai saksi. Malaikat jadi saksi. Diri saudara menjadi saksi. Ya, bahwa saya sudah beritakan Injil. Ada bukti di sini melalui YouTube. Melalui HP saya. Saya beritakan Injil pagi malam. Belum terlambat saudara. Mumpung Tuhan berikan kesempatan dalam hidup kita. Mari kita mau mencari Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Supaya kita bisa membedakan ini kebenaran, ini dosa. Dan kita kalau sudah tahu, kita benci dosa, stop dosa. Dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus hidup di dalamku. Supaya nanti kelak, kalau Yesus datang, sangkakala Allah berbunyi. Kita rindu supaya diangkat rapture sama Tuhan. Masuk di dalam kerajaan surga. Buat selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca setiap malam. Kita baca perjanjian baru. Rutin ya. Selalu saya katakan. Supaya Bapak Ibu mungkin baru mendengar. Firman Tuhan saya bagi. Di mana nih ayat-ayatnya? Kenapa nih ayatnya? Jadi saudara tahu ceritanya. Dari sejak 1 Januari 2021. Saya komit dengan Tuhan. Bernazar sama Tuhan. Karena Tuhan sudah selamatkan saya. Karena mata saya kena katarak. Dan kena infeksi ganas saudara. Ya, oleh karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan, dilihatin surga. Begitu meresponikan kasih karunia kebaikan Tuhan, saya diselamatkan, masih diizinkan Tuhan untuk hidup memberitakan Injil. Karena saya bernasar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan masih saya berikan kesehatan. Saya mungkin beritakan Injil pagi malam. Tentang kalau pagi perjanjian lama, malam hari perjanjian baru. Sebagai bukti cintaku kepada Tuhanku. Ingin beritakan Injil. Supaya cintaku kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya mereka yang tidak bertobat, hidup bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kan Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak mau satu jiwa binasa. Tapi semuanya berbalik bertobat. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita tahu ada benar.
atau dosa, tapi kita pilih hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat 10 yang terakhir. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. Itu bicara tentang kebenaran dan tentang dosa. Mari kita pilih benar atau dosa. Sudah kita baca tadi. Ayat yang ke-7. Anak-anakku. Berarti kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sama juga yang ini saya sampaikan. Hai Bapak, Ibu, Saudara semua. Jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kita. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, ini firman Tuhan sampaikan. Sebuah pilihan. Apakah kita semua mau hidup di dalam kebenaran, atau berbuat dosa seperti ayat ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah. Untuk inilah kita, anak-anak Tuhan, menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Anak Allah menyatakan dirinya. Anak Allah di sini adalah Yesus Kristus, saudara. Yesus menyatakan diri. Yesus menyatakan diri 2000 tahun yang lalu. Yesus sebagai anak Allah menyatakan diri sama seperti manusia. Dia rela berkorban, mati di kayu salib, jadi korban penghapus dosa kita, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Yesus sebagai anak Allah, Yesus waktu 2000 tahun lalu disebut anak Allah. Disebut anak Allah dalam arti ketaatannya. Jadi kita juga disebut anak Allah dalam rangka ketaatannya. Kita belajar Yesus sebagai anak Allah. Yesus menjelma, Tuhan Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segala. Dia mampu menjadikan dirinya sebagai manusia. Itu sebut anak Allah. Anak Allah kaitannya sebagai ketaatan. Kita sebagai anak Tuhan, maka disebut anak Tuhan, harus taat kepada Tuhan. Karena Yesus taat. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8, dia taat, dia rela keberadaan sebagai manusia, keberadaan sebagai Allah. Dia rela kesetaraan. Coba saya mau baca supaya Bapak jelas ya. Meninggalkan kesetaraan sebagai Allah. Kalau dia sebagai Allah kan tidak bisa, saudara, mau dibunuh, disalib. Tapi tinggalkan kesetaraan Allah, dia menjadi manusia dalam rangka membuktikan kepada manusia, ini lo taat. Karena cintanya kepada umat manusia, supaya manusia diselamatkan oleh karena ketaatan. 2 Filipi pasal 2 ayat 8, ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, mengambil rupa seorang hamba, yaitu kita sebagai manusia, dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu. Coba ini, dalam rangka supaya kita mau, saudara, mau tiru Yesus. Yesus rela, dia taat. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan, yaitu benci terhadap dosa, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita disebut lahir dari Allah. Di ayat 9, setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi. Jadi kita kalau hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, kita disebut anak Allah. Karena di dalam kita benih ilahi ada di dalam diri kita. Tapi kalau tidak, mau pilih dosa, maka disebut anak iblis, saudara. Kan sudah tertulis tuh di ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, saudara. Kalau berasal dari iblis, tempatnya di neraka buat selama-lamanya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara, Bapak, Ibu semua bersama saya adalah anak-anak Allah. Mari kita mau pilih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada benih ilahi, sehingga nanti kelak kita menikmati kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku bukannya aku lagi, amin, tapi
Kristus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku. Amin, haleluya. Yesus, amin, haleluya. Hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Yesus, haleluya, hidup. Amin, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, haleluya, tapi Kristus dalamku. Haleluya. Sampai aku masuk surga. Amin. Kerinduan kita bersama, saya selalu merindu sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti mari kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Ada sifat ketaatan. Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, jauh dari dosa. Tidak mau pilih dosa, tapi pilih kebenaran, karena ada benih ilahi, dan kita nanti kelak masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.